perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Shalom, selamat berjumpa saudara. Terima kasih, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di awal tahun ini. Dan oleh anugerahnya dan kemurahan Tuhan Yesus, secara pribadi saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Sekalipun ini dalam pandemi dan mungkin masih bisa berlangsung sampai beberapa waktu ke depan, namun kita harus punya iman, ya, bahwa anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan lebih besar dari segala pandemi ini. Amin. Karena itu mari kita jalani tahun ini dengan anugerah, topangan dan kekuatan Tuhan. Itu firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada saat ini untuk memasuki menjalani tahun yang baru 2021 ini. Tuhan menggerakkan saya dengan satu tema, dan ini diambil dari pelajaran dasar sekali yang sangat penting, namun banyak orang tidak mau melakukannya, maksud saya orang Kristen. Tema kita adalah kompas di tengah krisis tahun 2021. Kompas di tengah krisis tahun 2021. Bicara kompas, saudara, itu artinya bicara tentang petunjuk arah yang akan membawa kita ke tempat tujuan. Nah, hidup kita ini sesungguhnya sangat membutuhkan sebuah kompas kehidupan, dan tidak ada kompas kehidupan di luar Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak jalan yang baik, tapi hanya satu jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dan oleh anugerahnya, biarlah tema ini membawa saya dan saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang berjalan di dalam tracknya, arah, petunjuk, kuasa, kesanggupan, kemampuan, mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, di tengah krisis, kebanyakan orang akan hidup menyesuaikan diri. Jadi satu kalimat ini adalah satu kalimat hasil penelitian, analisa, pemahaman situasi yang terjadi benar-benar dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bahwa di tengah krisis, kebanyakan orang akan hidup menyesuaikan diri, atau istilahnya adaptasi. Contoh, saudara, BBM naik, harga-harga juga naik, sedangkan pendapatan tidak naik. Maka yang dilakukan adalah menyesuaikan diri. Ini adalah sebuah situasi yang normal, ya. Situasi yang normal, saudara. Namun ada satu pertanyaan yang penting, ya, pertanyaan yang besar. Di tengah-tengah krisis, apakah firman Allah atau hukum-hukum Allah juga harus menyesuaikan? Ya, sekali lagi pertanyaan besarnya, di tengah-tengah krisis, apakah firman Allah atau hukum Allah juga harus menyesuaikan? Jawabnya adalah firman Allah atau hukum Allah tidak pernah dikendorkan, saudara. Tidak pernah dilonggarkan, dan tidak pernah disesuaikan dengan sikon dan logika. Jika kita adalah orang dunia, artinya orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang Kristen yang duniawi, ya, Kristen duniawi, maka ketika krisis terjadi, biasanya ada 3 hal yang dilakukan. 1, otaknya diputar, artinya logika dimainkan, ya. Logika menjadi sangat dominan untuk mengambil keputusan-keputusan, ya, untuk mengambil arah. Yang kedua, adaptasi, ya, adaptasi atau penyesuaian, ya, menyesuaikan diri sesuai dengan situasi. Yang ketiga, seringkali juga bahkan mengikuti arus yang sedang terjadi, ya. Arusnya ke sana, ngikut ke sana. Arusnya ke situ, ikut ke situ. Arusnya ke sini, ikut ke sini, ya. Jadi ada 3 hal ini ketika orang-orang di luar Tuhan Yesus atau orang-orang Kristen yang masih duniawi,
ketika krisis terjadi adalah otak diputar, logika dimainkan, adaptasi, dan bahkan mengikuti arus. Namun saudara, jika kita adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, nah ini menjadi sebuah acuan buat kita saudara. Jika kita adalah orang-orang Kristen yang serius, sungguh-sungguh, ya, orang Kristen yang benar-benar mengenal pribadi Tuhan Yesus, maka kita pasti tetap percaya. Ya. Yang pertama, kita pasti tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Saudara saya dan saudara harus berkata amin, saudara. Ya. Jika kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya, mengenal pribadi Yesus Kristus, ketika krisis terjadi, kita pasti yang pertama tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya, saudara. Ibrani pasal 13 ayat ke-5. Yang kedua, ya, ini cirinya orang yang Kristen yang benar, tetap berani melakukan firman Tuhan apapun kondisinya. Tetap berani melakukan firman Tuhan apapun kondisinya. Nah, ada sebuah pertanyaan dasar, saudara, ya, agar saya dan saudara mengerti tema ini. Kita perlu sebuah kompas kehidupan untuk menghadapi krisis tahun 2021 ini. Ya. Pertanyaan dasarnya, ini pertanyaan dasarnya, ya. Apakah sebenarnya firman itu? Ya. Apakah sebenarnya firman itu? Nah, sesuai dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, saya sarikan saja bahwa firman itu adalah perkataan Allah atau sabda Allah atau kehendak Allah. Yang kedua, firman itu adalah perkataan Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu. Firman Allah adalah perkataan Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu. Kita melihat dalam Kejadian pasal 1, ya, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan lewat perkataan, lewat sabdanya, lewat kalamnya. Ya. Jadilah petang, jadilah pagi, jadilah cakrawala, jadilah daratan, lautan. Semua adalah perkataan Allah, sabda Allah yang memang punya kekuatan, punya kuasa untuk menciptakan. Yang ketiga, firman itu adalah terang Allah. Ya. Injil Yohanes pasal 1 sampai 14, saudara pelajari di rumah, ya. Firman itu adalah terang Allah yang menerangi manusia. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, sudah ada dalam cengkraman kuasa kegelapan, manusia itu bisa mendapatkan terangnya hanya dari Tuhan saja. Karena itu firman itu adalah terang Allah yang akan menerangi manusia. Artinya ketika kita hidup dalam firman Tuhan, firman itu menjadi terang dalam hidup kita. Makanya di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Kemudian yang keempat, firman itu adalah Allah sendiri. Yang keempat, firman itu adalah Allah sendiri. Artinya firman itu adalah Allah dan Allah adalah firman. Ya. Jadi firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Ya. Yang terakhir, yang kelima, firman itu telah menjadi manusia. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya firman ini adalah sebuah kompas kehidupan di tengah-tengah krisis. Krisis apa saja, dari tahun ke tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu, firman itu sudah menjadi terang, menjadi kompas, menjadi petunjuk, menjadi arah hidup bagi setiap orang yang mempercayai adanya Tuhan. Nah, kita akan bahas, saudara, dengan kembali kepada pertanyaan di awal, pertanyaan besar.
bahwa di tengah-tengah krisis, apakah firman Allah itu juga harus menyesuaikan? Ya. Nah, pertanyaan ini sudah jawabnya adalah firman Allah tidak pernah dikendorkan, dilonggarkan, atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi, sesuaikan dengan logika, karena firman akan selalu bertentangan dengan logika, akal kita, dan unconditional. Jadi firman itu tidak pernah dikendorkan, dilonggarkan, didiskon, disesuaikan dengan kondisi situasional, enggak. Firman itu selalu bertentangan dengan akal kita, bertentangan dengan kondisi-kondisi, bahkan bersifat unconditional, ya, tidak mengenal situasi apapun. Firman adalah firman, iya dan amin. Kehendak Tuhan itu absolut dan mutlak, tidak boleh didiskon sedikit pun. Firman itu adalah perkataan Allah yang keluar dari Allah sendiri, dan bahkan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu benar-benar absolut, merupakan kompas bagi kehidupan orang Kristen, dan ini menjadi sangat penting di dalam situasi kondisi pandemi sekarang ini. Contoh-contoh bahwa firman itu bertentangan dengan logika kita. Jadi dalam kekristenan, hukum-hukum Allah itu bertentangan dengan akal kita, ya. Karena itu tanpa mengenal pribadi Tuhan, orang Kristen biasanya akan lari dan meninggalkan Tuhan. Beberapa contoh saja, saudara, ya, untuk menggambarkan ini adalah yang pertama, ya, firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 yang ke-39, jika engkau ditampar pipi kananmu, ya, pipi kanan, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, saya tidak membahas konteksnya, ini salah satu bentuk saja bahwa jika kita ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Ya. Coba kita menggunakan akal logika kita, saudara. Mana ada hukum seperti ini, saudara? Dunia pasti menolak. Ketika kita ditampar pipi kanan, jelas kita akan membalasnya. Nah, karena itu hukum Allah, firman Allah itu benar-benar bertentangan dengan akal dan pikiran kita. Contoh kedua, ya, jika ada orang yang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ya, itu Matius pasal 5 ayat 41. Ya, jika ada orang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ya. Yang ketiga, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Coba lihat, saudara, 3 contoh ini saja, ya, itu sangat bertentangan dengan akal pikiran kita dan apa kata dunia. Ya. Mana ada orang yang seperti ini mau melakukan, saudara? Ditampar pipi kanan, suruh memberikan pipi kiri. Ya. Diminta berjalan 1 mil, malah disuruh berjalan, kita harus berjalan 2 mil. Ya. Kalau ada musuh, kita justru harus mengasihi. Bahkan kepada orang yang menganiaya kita, kita harus mendoakan dan memberkati. Ini semua adalah firman. Ini adalah merupakan identitas Allah yang memang berbeda dengan dunia dan cara-cara dunia. Kalau orang Kristen mengenal siapa Yesus Kristus dan pribadinya, maka hukum-hukum ini akan merusak semua pendapat pribadi, merusak semua keinginan pribadi, ya, pikiran, semua itu akan dibersihkan Tuhan, diganti dengan hukum-hukum ini. Dan pasti rela untuk dibentuknya melakukan bagian-bagian dari kebenaran ini. Karena itu menjadi Kristen yang serius itu merupakan syarat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang merupakan kompas kehidupan. Nah, pertanyaannya, saudara, apa peran firman Tuhan di tengah krisis? Kita ini sedang ada dalam sebuah krisis, dan semakin membuat banyak orang ketakutan hari-hari ini. Ya. Berita-berita tentang virus corona yang bermutasi menjadi 70% lebih cepat menular
ya. Bahkan korbannya di beberapa negara Eropa, terutama Inggris, itu sehari bisa ribuan orang. Itu membuat banyak orang makin ketakutan, ya. Ini sebuah krisis yang tidak main-main, saudara, karena krisis ini sudah merusak begitu banyak tatanan kehidupan, ya. Karena itu pertanyaannya adalah, apa peran firman Tuhan di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi? Bahkan kalau perlu, semua krisis, apa sih peran firman Tuhan? Jawabnya adalah, firman Tuhan berperan sebagai kompas yang pasti. Saya ulangi, saudara. Jawabnya adalah, firman Tuhan berperan sebagai kompas yang pasti di dalam hidup kita, atau petunjuk hidup yang pasti. Tidak mudah-mudahan, tidak semoga, tapi pasti. Karena jaminannya adalah setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saya akan sampaikan contoh dari Alkitab. Ya, ada beberapa contoh, namun saya akan ambil yang beberapa saja, ya, mungkin satu atau dua, mengingat waktu agar lebih simpel, lebih singkat. Nah, contoh-contoh Alkitab adalah Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 3 dan 26 ayat 12 sampai 13. Ya. Saya ringkas saja bahwa dalam Kejadian pasal 26 ini terjadi sebuah kelaparan yang hebat di negeri Filistin. Jadi konteksnya adalah Ishak anak Abraham ini sedang ada di situ, ya, di negara atau kerajaan Filistin, tepatnya ada di Gerar. Ya, Ishak ada di situ dan waktu itu terjadi kelaparan yang sangat hebat dan ini merupakan krisis. Nah, sebagai manusia, Ishak punya inisiatif. Otaknya juga dimainkan, ya. Ishak itu hendak ngungsi ke Mesir, ya. Karena dia juga punya otak, maka otaknya berpikir lebih baik dia pergi ke Mesir. Namun perhatikan, saudara, tetapi Tuhan melarang, ya. Tuhan menjumpai Ishak dan melarang. Dan saat itu Tuhan berfirman. Ya, Tuhan berfirman artinya Tuhan menyatakan kehendaknya lewat firman, dan firman ini menjadi kompas, menjadi petunjuk arah, menjadi petunjuk hidup yang pasti. Dan syukurnya Ishak ini adalah anak perjanjian, keturunan dari Abraham, di mana juga tentu oleh ayahnya dididik untuk mempelajari hukum-hukum Tuhan, mempelajari siapa Allah, mengenal siapa pribadi Yahweh, mengenal siapa pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu ketika dia dijumpai oleh Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya bahwa dia dilarang pergi ke Mesir, dan Tuhan berkata, diamlah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berfirman, memberikan kompas, diamlah, ya, di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, perhatikan, saudara, atas perkataan Tuhan itu, atas firman Tuhan itu, atas kompas dari Tuhan itu, maka Ishak akhirnya manut, nurut, taat, dan bertahan di daerah Gerar, bagian dari negara Filistin, saudara. Bertahan di situ. Dan dengan dasar firman yang merupakan kompas dari Tuhan itu, yang disampaikan oleh Tuhan itu, Ishak berani menabur di tanah yang kering, ya. Nah, ini tidak masuk akal, saudara. Situasi itu benar-benar terjadi kelaparan yang hebat, ya. Tapi Ishak di tanah yang kering dia berani menabur, karena kompas dari Tuhan sudah turun, yaitu firman Tuhan, untuk bertahan tetap ada di situ dan melakukan apa yang dilakukan. Maka Ishak dengan penuh keberanian atas petunjuk yang jelas dari Tuhan itu, dia menabur di tanah kering itu.
Dan karena ketaatannya, firman Tuhan dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13, dan lebih baik saya baca agar saudara mengerti konteksnya. Hasilnya adalah Kejadian pasal yang ke 26 ayat yang ke 12-13 ya. Firman Tuhan berkata demikian: maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu, artinya Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara perhatikan dari kisah ini, krisis yang dialami ini bukan krisis biasa. Ini krisis melanda seluruh negeri, di mana Ishak juga ada di Filistin itu. Ya. Dan kelaparan ini begitu sangat hebat. Makanya sebagai manusia normal, Ishak memainkan logikanya. Dia ingin pergi ke Mesir. Ya. Karena di sana ada makanan, minuman, atau bisa hidup di sana. Tapi ketika Tuhan memberikan kompasnya lewat firman Tuhan, Ishak taat, dan Ishak bisa menghadapi krisis itu, bahkan memenangkan krisis itu. Dikatakan dia menjadi orang yang diberkati, menjadi kaya dan sangat kaya. Contoh yang kedua, saudara, ya, dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Ya, itu tentang Elia di tepi sungai Kerit. Tuhan menyuruh di sana, ya, kan terjadi krisis. Atau 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16 tentang seorang janda di Sarfat. Karena krisis dia taat dengan firman Tuhan, dia mendapat mujizat. Dan 2 Raja-Raja pasal 6 24 sampai 33, 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 20. Di tengah krisis Tuhan berfirman, firman selalu menjadi kompas. Ya. Firman selalu menjadi kompas. Ketika Samaria terkepung oleh Raja Aram, dikepung secara khusus dengan pasukan yang besar, Samaria itu benar-benar mengalami situasi krisis, yaitu krisis kelaparan yang sangat parah, sampai kotoran burung merpati itu berharga diperjualbelikan. Bahkan sampai ketika raja sedang ada di istana, didatangi oleh seorang ibu, dan seorang ibu itu mengatakan dia minta anaknya raja untuk diberikan kepada dia sebagai rakyat, agar anaknya raja itu bisa dimasak, dihidangkan untuk menjadi makanan. Ya. Itu artinya krisis kelaparan yang begitu sangat hebat. Namun lagi-lagi firman Tuhan turun lewat hambanya, disampaikan, kemudian terjadilah persis sesuai dengan firman itu. Ya, maka semuanya dapat dilewati dengan baik masa krisis yang hebat itu. Jadi dari sini, saudara, firman itu menjadi sebuah kompas yang pasti dan menolong kalau kita hidup di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, saudara. Pertanyaan terakhir, ya. Bagaimana caranya firman itu bisa menjadi kompas hidup kita di dalam menghadapi krisis dan pandemi tahun 2021 ini? Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana caranya agar firman itu menjadi kompas hidup kita dan, ya, untuk menghadapi krisis dan pandemi di tahun 2021 ini, dan kita mengalami kemenangan? Jawabnya adalah beberapa hal, saudara. Sebelum saya sampaikan jawabannya, izinkan saya menyapa saudara dengan pertanyaan ini pendahuluan. Ya, seberapa penting firman itu ada dalam hidup saudara dan sudah ada dalam hidup saudara? Sebagai orang percaya atau orang Kristen, kita sudah sering
dididik di gereja-gereja lokal agar kita ini untuk rajin, disiplin, ya, yaitu membaca, merenungkan firman Tuhan, dan itu sudah ribuan kali, mungkin jutaan kali istilahnya disampaikan kepada jemaat Tuhan di gereja-gereja lokal. Namun faktanya mengenaskan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyaknya orang Kristen yang menanggapi bahwa firman ini sangat diperlukan itu terlalu sedikit, tidak banyak. Yang banyak dan umum adalah orang Kristen hanya datang ke sebuah tempat ibadah gereja lokal tertentu, mendengarkan firman disampaikan oleh hamba-hambanya atau para pendeta sekitar 1 jam, lalu setelah itu selesai, lalu dia pulang. Lalu dari Senin sampai Sabtu dia hidup di dalam kehidupan pribadinya, artinya dalam arus kehidupannya Senin sampai Sabtu itu dia hanya bekerja, ya, dengan keluarganya ada kesibukan, dengan urusan teman-teman, dengan urusan kantor, dengan urusan ini, semuanya itu mengalir dengan natural. Itu merupakan siklus hidup yang dijalani bertahun-tahun sebagai orang Kristen. Lalu setelah itu hari Minggu datang lagi ke gereja, lalu mendengarkan firman Tuhan selama 1 jam dari hamba-hambanya, dan itu terus berjalan bertahun-tahun tanpa ada sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya dia membutuhkan kebenaran firman itu. Tidak cukup 1 jam di gereja, namun firman itu setiap hari harus menjadi sebuah makanan pokok yang terpenting sebagai orang percaya. Nah, inilah yang menjadi kendala terbesar dalam gereja Tuhan, bahwa orang Kristen itu tidak banyak yang serius dengan firman Tuhan. Jika berita ini saya sampaikan kepada saudara dan saudara tetap mengikuti pola kehidupan yang lama, ya, hari Senin sampai Sabtu saudara sibuk dengan pekerjaan dan tidak pernah bersentuhan lagi dengan kebenaran firman Tuhan tiap hari, saudara menganggap bahwa bekerja dari Senin sampai Sabtu itu normal dan hanya bekerja saja, dan ketika urusan rohani itu cukup hari Minggu datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan 1 jam lalu selesai. Jika ini menjadi pola yang sama dalam hidup saya dan saudara, maka percayalah bahwa tidak ada perubahan apapun dalam hidup saudara. Krisis akan menjadi krisis dan saudara akan mengalami kebuntuan jalan, saudara akan mengalami arah yang gelap, saudara akan mengalami kebingungan, saudara akan mengalami namanya khawatir, mengalami ketakutan, kebimbangan, keraguan, dan tidak tahu apa yang dilakukan. Karena itu saudara, ubah dulu pola pikir dan budaya kita, ya. Dan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah pelajaran dasar yang seharusnya ini sudah diberikan sejak kita pertama kali mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari saudara kita pelajari bagaimana agar firman itu menjadi kompas hidup kita menghadapi krisis tahun 2021 ini, atau krisis apa saja. Yang pertama, dengarkan baik-baik saudara. Yang pertama, harus ada sebuah kesadaran dalam hati untuk menyukai, menggemari, mencintai firman Tuhan. Ini yang pertama saudara. Sebab tanpa cinta, tanpa ada rasa tertarik, rasa suka, maka firman itu hanya menjadi sebuah berita yang didengar dan menjadi sebuah pengetahuan. Karena itu cinta akan firman Tuhan itu menjadi dasar, ya, menjadi dasar. Nah, karena itu saya baca di dalam Mazmur 119, ya, ayat 92 dulu, yang berkata demikian. Sekiranya Tauratmu atau firmanmu tidak menjadi kegemaranku atau kesukaanku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Perhatikan baik-baik saudara, ya. Sekiranya Tauratmu atau firmanmu tidak menjadi kesukaanku atau kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Nah, ini sesungguhnya
memberikan sebuah indikasi atau terang jika penulis ini atau pemazmur ini tidak menggemari firman Tuhan atau Taurat Tuhan, tidak mencintai firman Tuhan. Dia berkata, aku sudah lama mati dalam sengsaraku. Artinya firman itu telah mengambil peran begitu vital, begitu kuat di dalam hidup pemazmur ini, sehingga firman itu menyelamatkan hidup dia dari sengsara. Maka kalau dibalik atau dikontrakan begini saudara, ya, aku telah mati atau binasa dalam sengsaraku karena aku tidak mencintai firman-Mu, atau istilahnya aku tidak mempunyai firman-Mu sebagai kompas hidup. Kesengsaraan orang itu macam-macam, ya. Dan semua bentuk kesengsaraan atau penderitaan itu sifatnya akan berakhir dalam kebinasaan, mencelakai hidup kita. Dan pemazmur membuktikan ketika dia mencintai firman Tuhan, maka firman itu telah menjadi kompas, menjadi penolong yang menyelamatkan hidup dia dari kebinasaan. Ayat 97a berkata, betapa ku cintai firman-Mu atau Taurat-Mu. Ayat 127, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu. Ya, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Ini artinya saudara, pemazmur telah membandingkan, ya, nilai antara firman dan antara emas. Nah, emas itu merupakan satu benda di zaman itu, bahkan sekarang ini adalah benda yang mulia dan berharga, ya. Dibanding dengan lainnya, emas itu mempunyai nilai yang tinggi, ya, lebih tinggi dibanding benda-benda lainnya. Dan ini merupakan benda yang disukai, ini benda yang berharga, benda yang mulia, bahkan menjadi perhiasan-perhiasan oleh para raja, para putri raja, ya, menjadi sebuah kebanggaan. Namun pemazmur telah membuktikan, ya, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu, firman-Mu, ya, lebih dari emas, bahkan emas tua. Itu artinya pemazmur telah membuktikan bahwa nilai firman Tuhan sebagai kompas itu lebih tinggi dibanding dengan emas, lebih mulia dibanding dengan emas, lebih berharga dibanding dengan emas. Karena itu saudara, bagaimana dengan saya dengan saudara? Berapa nilai yang kita berikan buat firman Tuhan? Ya. Kalau kita menempatkan firman Tuhan hanya sebatas kebutuhan, ya, atau sebagian kebutuhan ketika kita memerlukan, maka kita menjadi orang-orang yang pasti dikalahkan oleh krisis. Orang yang mencintai firman Tuhan lebih dari emas dan menjadi sebuah kegemaran atau kesukaan, ya, dia adalah orang yang menang atas krisis. Karena di ayat yang ke-92 tadi dikatakan, ya, dia tidak binasa dalam sengsaranya, dalam krisis hidup dia, karena mencintai firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah sikap hati dulu. Apakah saudara sekarang ini mau merubah sikap saudara, menempatkan firman menjadi sesuatu yang paling mulia, berharga di antara barang berharga lainnya, dan saudara mencintai sedemikian rupa, ya, harapan saya saudara mulai berubah pada saat ini saudara. Jadi yang pertama, sikap hati dulu. Yang kedua, menyimpan dalam hati, ya. Dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu atau firmanmu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayat yang ke Amsal pasal yang ke
7. Ya, saya akan bacakan Amsal pasal ke-7. Ayat yang ke-1 berkata demikian. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, atau hikmat atau firman, ya, dan simpanlah perintahku atau firmanku dalam hatimu. Simpanlah perintahku atau firmanku dalam hatimu. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ya, dengan sangat serius, dengan cara memberikan nilai yang tinggi terhadap firman Tuhan, lalu firman itu karena bernilai tinggi, ya, lalu kita simpan dalam hati, maka firman itu pengaruhnya begitu besar. Ya. Firman tidak hanya diterima sebagai nilai yang tertinggi di antara benda-benda lainnya, namun juga disimpan dalam hati sebagai benda yang paling berharga. Ya. Maka firman itu akan punya dampak yang sangat besar ketika krisis muncul. Contohnya begini, saudara. Kalau yang tersimpan dalam hati saya dan saudara itu adalah berita-berita koran, berita-berita media, berita tentang corona, berita tentang politik di Indonesia, tentang situasi ekonomi di Indonesia, ya. Kalau yang tersimpan dalam hati itu adalah berita-berita itu, ya. Ketika krisis hidup kita terjadi, artinya ketika kita datang oleh krisis, ya, maka yang tersimpan dalam hati itu akan keluar sebagai respon terhadap krisis. Dan kalau yang tersimpan itu adalah berita tentang dunia ini, maka berita dunia ini tidak mampu menghadapi krisis. Beda halnya ketika yang disimpan dalam hati kita ini adalah firman Tuhan, atau perintah Tuhan, atau hukum-hukum Tuhan, atau kompas Tuhan, maka ketika krisis terjadi, maka yang di dalam ini akan bereaksi, akan keluar, akan terekspos keluar, ya, menjadi kompas dalam hidup kita. Ya. Makanya firman Tuhan ada yang dinyanyikan ayat 105 itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu akan keluar dari hati kita, menerangi jalan-jalan kita, di mana jalan kita ini, ya, sesuai dengan konteksnya, ya. Kata pelita itu, ya, itu menerangi 1 meter 2 meter di depan kita, selebihnya itu gelap. Namun ketika firman itu ada, maka firman itu akan terus menerangi, ya, jalan-jalan kita, menerobos kegelapan, dan terus kita sampai pada tujuan. Ya. Tidak hanya itu saja, firman Tuhan dalam 119, ya, Mazmur 119 ayat 11, ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ya. Itu artinya firman yang ada dalam hati kita itu akan punya kekuatan untuk mengajari kita tidak berdosa dan memilih jalan-jalan Tuhan, ya. Supaya jangan aku berdosa padamu, maka perkataanmu telah kusimpan dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa padamu. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, pentingnya sikap merenungkan, ya. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke 97b dikatakan, aku merenungkannya sepanjang hari, ya. Aku merenungkannya sepanjang hari, ya. Kemudian ayat 147, ya.
147 sampai 148 berkata demikian. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Ayat 148, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Ya. Coba perhatikan saudara, betapa pemazmur ini mengajari kita pentingnya arti sebuah perenungan. Ya. Kalau dia berkata, ya ayat pasal 97 tadi bagian B, aku merenungkannya sepanjang hari. Itu bukan berarti tidak melakukan pekerjaan, itu tidak berarti tidak menjalankan usaha, itu tidak berarti meninggalkan segala urusan-urusan tanggung jawab, lalu kita ada di kamar saja, ya, menyimak Alkitab, lalu membaca merenungkannya, ya, sepanjang hari. Tidak. Kata merenungkan sepanjang hari itu artinya membawa firman yang kita baca, ya, kita terima itu, ya, membawa firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dibawa ke tempat pekerjaan, dibawa ketika kita menjalankan usaha, dibawa ketika kita nyetir mobil sebagai seorang supir, dibawa ketika kita ngajar sebagai seorang guru, dibawa ketika kita bertugas sebagai seorang polisi, seorang tentara, ya, dibawa kemana saja. Dan sepanjang hari itu firman itu mewarnai hidup kita, menguasai hidup kita, ada dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita, ya, dalam seluruh gerak langkah hidup kita. Firman itu tidak hilang, tapi kita bawa terus dalam pikiran kita, kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam segala aktivitas kita, dalam segala tanggung jawab kita, sehingga firman itu menjadi roh, menjadi spirit, menjadi gairah, menjadi passion dari Tuhan yang menuntun kita. Makanya dalam Yosua pasal 1 ayat 8, kata merenungkan itu artinya bermeditasi, ya. Itu artinya benar-benar firman itu menguasai pikiran, ada dalam pikiran, direnungkan, benar-benar memenuhi pikiran, ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu tercermin dalam pikiran. Karena itu kata-kata aku merenungkan sepanjang hari itu artinya membawa firman yang kita baca itu ada dalam pikiran kita. Kita tidak melepaskannya. Kita ada dalam pikiran kita, dan itu terus kita bawa ketika kita bekerja, menjalankan usaha, kita beraktivitas, terus kita bawa, ya, kita pikirkan sehingga punya kuasa dampak mempengaruhi yang kita lakukan. Itu bagian yang ketiga, saudara. Bagian yang keempat, yang terakhir adalah melakukan, ya. Dalam Mazmur 119 ayat 35 perlu saya sedikit tegaskan bahwa penulis Mazmur ini adalah pecinta firman Tuhan. Ditulis khusus, ya, oleh Daud di dalam pasal 119, ya, ayat 1 sampai 176. Ayat yang begitu panjang dan terpanjang di antara Mazmur yang ada. Isinya dari ayat 1 sampai 176 adalah sikap pemazmur ini betapa mencintai firman Tuhan dengan luar biasa, ya. Karena itu bacalah agar saudara juga akan mengalami apa yang dialami oleh pemazmur ini, karena begitu mencintai firman Tuhan. Yang terakhir tadi adalah melakukan. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-35, firman Tuhan berkata, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu atau firman-Mu, sebab aku menyukainya, ya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk itu artinya kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Ayat 59 sampai 60, firman Tuhan berkata, aku memikirkan jalan-jalan hidupku,
dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Ayat 60, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Dengan kata lain, saudara, ya, setelah pemazmur ini menyukai, mencintai firman Tuhan, lalu menyimpan dalam hati, ya, setelah disimpan lalu direnungkannya, ya. Ingat kata menyimpan ini saya ibaratkan seperti seekor lembu, saudara. Ya, seekor lembu itu memakan rumput karena kesukaan dia adalah rumput, ya. Lalu disimpan dalam perut, ya. Lalu setelah malam dia keluarkan dari perut itu lagi sampai ke dalam pipinya, ya, kedua rahangnya itu penuh dengan rumput, lalu dikunyah-kunyah, ya. Pemazmur itu seperti itu, saudara, ya. Dia menyukai firman Tuhan itu, di mana firman juga diibaratkan, ya, sebagai makanan kesukaan, kemudian menyimpan dalam hati, kemudian merenungkannya, ya. Setelah merenungkannya, melakukannya. Ya. Bahkan di ayat yang ke-112 dikatakan begini, saudara, ya. Firman itu berkata, telah mencondongkan hatiku, ya, telah mencondongkan hatiku untuk melakukan, perhatikan baik-baik, ya, telah mencondongkan hatiku itu artinya berketetapan. Hatinya pemazmur itu berketetapan, memutuskan, ya, memutuskan untuk melakukan ketetapan-ketetapan, melakukan firman-firman Tuhan, ya. Dikatakan, ya, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Itu artinya pemazmur ini menetapkan, memutuskan, dia akan melakukan firman itu selama-lamanya sampai terakhir, artinya sampai dia mati. Ini sebuah ketetapan yang luar biasa. Makanya tidak berlebihan, Daud sebagai penulis pengumpul mazmur ini, sekalipun rapot hidup dia juga ada merahnya, ada daftar-daftar dosa dia yang serius di hadapan Tuhan, namun di perjanjian baru dikonfirmasi, diteguhkan Tuhan bahwa Tuhan telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku Tuhan, yang melakukan kehendakku di zamannya. Kata kehendak itu menunjuk kepada firman Tuhan, saudara, perintah Tuhan, Taurat Tuhan. Karena itu, saudara, kalau saudara minta petunjuk kepada Tuhan, Tuhan, apa yang suka lakukan menghadapi krisis tahun 2021 di tengah-tengah pandemi ini, krisis begitu luar biasa? Jawabnya adalah ini, saudara. Saudara butuh kompas, butuh petunjuk yang jelas dalam hidup saudara, yang pasti, dan jawabannya adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lainnya, saudara. Firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, sabda Tuhan, kuasa Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Dan firman adalah Allah, dan Allah adalah firman Tuhan. Dan firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara menetapkan firman sebagai kompas hidup saudara, sesungguhnya saudara sekaligus saudara sudah memutuskan Yesus saudara tempatkan sebagai jurumudi hidup saudara, ya, yang mengarahkan hidup saudara. Karena firman itu adalah Allah, dan Allah itu telah menjadi firman itulah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, ya. Firman sama dengan Allah, Allah sama dengan firman, dan firman itu telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Itu komplit, saudara. Ketika saudara memutuskan firman menjadi kompas hidup saudara, saudara sesungguhnya secara otomatis juga menempatkan Yesus Kristus sebagai jurumudi
di dalam hidup kita yang memberikan kepastian, bukan semoga, saudara. Bahkan dikonfirmasi dalam Matius pasal yang ke-7. Perhatikan baik-baik ya. Matius pasal ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ya, perkataan Yesus Kristus, dan melakukannya, perhatikan, mendengar perkataan Yesus dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, kata batu itu menunjuk pribadi Yesus sendiri sebagai batu karang. Ya. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ya, lalu angin melanda rumah itu. Ini bicara krisis, ini bicara kesengsaraan, ini bicara penderitaan, ini bicara masalah, ini bicara krisis sekali lagi, saudara. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Perhatikan baik-baik. Tetapi ayat 25, rumah itu tidak rubuh, orang itu tidak roboh, orang itu tidak binasa, ya, sebab didirikan di atas batu, sebab didirikan di atas firman Tuhan, sebab didirikan di atas pribadi yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Inilah kesimpulannya, saudara, kalau menjalani kehidupan tahun 2021 di tengah krisis ini. Saudara mau menang, inilah intinya, saudara. Saudara mencintai, menggemari firman Tuhan, saudara menyimpan firman itu sebagai barang berharga dalam hidup saudara, lebih berharga dibanding emas, dibanding benda-benda lainnya, ya. Dan saudara merenungkannya, artinya membawa dalam pikiran saudara, dalam pekerjaan, dalam apa saja, terus mewarnai pikiran dan gerak langkah hidup saudara, dan saudara melakukannya dalam kehidupan nyata sehari-hari, ya. Dan saudara memutuskan sebagai seperti seorang pemazmur tadi mengatakan, hatiku kucondongkan untuk melakukan kebenaranmu, melakukan perintah-perintahmu sampai selama-lamanya, sampai terakhir. Ya, maka saudara akan mendapat hidup saudara, ya, krisis apapun tetap saudara akan bisa lewati dengan kemenangan datang dari Tuhan. Maka perhatikan akibatnya, saudara. Untuk menghadapi dan menjalani tahun 2021 yang penuh dengan misteri dan masih ada dalam pandemi, firman itu menjadi kompas bagi kita untuk melangkah dan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Sekali lagi saya kutip Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu artinya firman itu menjadi kompas kita menjalani tahun 2021 yang penuh dengan misteri dan pandemi ini. Kiranya oleh anugerah Tuhan pemberitaan firman ini mengubah kehidupan saya dan saudara menjadi pribadi yang Kristen yang serius, sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh melakukan kebenaran ini. Kemenangan kita dapatkan. Amin untuk firman Tuhan. Dan mari kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita minta anugerah Tuhan, kita melupakan segala gerak langkah hidup kita yang salah di tahun 2020. Kita lupakan segala hidup kita yang penuh dengan warna kesalahan, kekurangan, kelemahan, kekalahan. Kita masuk ke tahun 2021 dengan anugerah yang baru, hidup di dalam kompas Tuhan. Dan kita percaya lewat perjamuan kudus, hidup kita dikembalikan ke track yang benar, bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita, menebus seluruh hidup kita, ya, dan menjadikan kita sebagai miliknya, sebagai anak-anaknya. Layak kita untuk kembali mempersembahkan hidup yang berkenan kepadanya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk terima tubuh dan darahnya. Siapkan perjamuan saudara di rumah masing-masing, dan siapkan
bejana saudara untuk dilawat Tuhan, sebab kita akan juga berdoa buat kita semuanya menjalani tahun 2021. Mari saudara, bagi saudara-saudara yang ada di rumah, siapkan perjamuan saudara masing-masing. Kemudian saya akan berdoa lebih dahulu, meminta kasih karunia agar perjamuan ini bukan merupakan aktivitas agamawi, tapi sungguh selalu menjadi sebuah momen yang sangat penting untuk memperbaharui persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan, Bapa yang baik, Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang rela mati bagi kami, menggantikan hukuman kami di kayu salib. Dan bahkan dalam kematiannya Dia telah menang atas maut dan bangkit pada hari ketiga, mengalahkan maut itu. Dan bahkan kalau Dia naik ke surga, sudah mengirimkan pribadi Roh Kudus untuk menyertai kami. Betapa luar biasanya anugerah ini. Kami rindu menghargai anugerah-Mu dengan sikap hidup yang benar. Karena itu Tuhan, berkatilah persekutuan kami dengan Engkau lewat perjamuan kudus ini, agar ini tidak merupakan kebiasaan rutinitas dan agamawi, tapi sungguh sebuah waktu yang berharga, agar hidup kami selalu dikontrol oleh surga-Mu, oleh pribadi-Mu, oleh Roh-Mu, agar hidup kami selalu ada di track, di jalan-jalan Tuhan. Bahkan sebelum masuk ke tahun 2021, kiranya oleh anugerah-Mu Engkau berkenan memperbarui kami dengan meninggalkan budaya-budaya tahun 2020, yaitu kami sudah terbiasa meremehkan firman-Mu. Tapi biarlah lewat perjamuan kudus ini Tuhan perbarui kami mempunyai budaya yang baru, mencintai firman-Mu dan mencondongkan hati untuk melakukan kebenaran firman-Mu sampai selama-lamanya, sampai garis akhir. Terima kasih Bapa, kami terima tubuh-Mu dengan hati, tubuh dan darah-Mu dengan hati, mengucap syukur di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, mari arahkan hati saudara pada Tuhan. Angkat roti sebelah kanan tinggi-tinggi, dan dengarlah firman ini yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita nikmati dengan hati bersyukur tubuh Kristus ini di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi sebelah kanan, dan inilah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur saudara. Bersyukur padamu Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus yang menyertai kami. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu kami telah meninggalkan tahun 2020. Ada banyak cerita yang telah kami tinggalkan, namun yang pasti kami menanggalkan budaya-budaya lama yang tidak membuat kami bertumbuh, yaitu satu sikap tidak menghargai firman-Mu, meremehkan firman, tidak sungguh-sungguh dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mulai saat ini kami memohon kasih karunia-Mu agar turun kepada kami, memberi kekuatan. Mulai hari ini kami
menyukai firman-Mu, menggemari firman-Mu, mencintai firman-Mu. Mulai hari ini kami menyimpan firman-Mu dalam hati kami sebagai hal yang paling bernilai, bahkan lebih bernilai dibanding emas atau emas tua. Kami simpan itu Tuhan. Dan oleh anugerah-Mu kami akan terus merenungkan firman-Mu sepanjang hari. Artinya kami membawa firman itu dalam pikiran kami, memenuhi pikiran kami, sehingga akan mewarnai pikiran-pikiran kami. Sebab lewat pikiran akan menghasilkan tindakan. Kalau pikiran kami dipenuhi dengan firman-Mu yang kami bawa sepanjang hari, maka tindakan kami akan dipengaruhi pikiran kami penuh dengan firman Tuhan. Dan kami percaya kekuatan-Mu akan memampukan kami melakukan firman-Mu. Karena itu kami menetapkan juga, mencondongkan hati kami untuk melakukan firman-Mu, perintah-perintah-Mu selama-lamanya sampai garis akhir. Sehingga oleh anugerah-Mu Tuhan, hidup kami selalu dipandu oleh firman-Mu sebagai kompas yang pasti dalam hidup kami. Bahkan situasi tahun 2021 ini yang masih ada dalam pandemi dan krisis, kiranya firman-Mu terus memandu kami, menunjukkan jalan kepada kami, mengarahkan jalan-jalan kami, terus memberi petunjuk yang pasti kepada kami apa yang harus kami lakukan. Sehingga di tengah krisis pun Tuhan, seperti Ishak Engkau berkati dengan luar biasa, Engkau pun tetap memberkati kami dengan luar biasa. Karena Tuhan, tuntun setiap kami sepanjang etapa perjalanan tahun 2021 dari Januari sampai Desember Tuhan. Kami berdoa kiranya kompas-Mu selalu ada dalam hidup kami, dan kami selalu memenangkan setiap krisis yang ada, sehingga kami mempermuliakan Engkau di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kemenangan demi kemenangan yang Kau-berikan kepada kami, dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kiranya sudah diberkati semuanya. Selamat menjalani kehidupan tahun baru dengan kompas dari Tuhan. Sampai bertemu kembali minggu depan, dan sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Shalom.